Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, class? Today we are going to learn about reported speech or indirect speech, atau dalam bahasa Indonesianya kalimat tidak langsung. Bagaimana sih kalimat tidak langsung itu? Kita slide selanjutnya. Direct speech atau kalimat langsung. Jadi ada dua jenis kalimat di sini yang akan kita bahas. Yang pertama direct speech dan yang kedua yaitu indirect speech. Direct speech atau kalimat langsung itu kalimat yang dikatakan oleh si pembicara pertama ke pembicara kedua tanpa perantara. Contohnya di sini. Udin berkata kepada Dina. Udin berkata, "Dina, I buy a new clothes in the market this morning." Ini dinamakan kalimat langsung. Biasanya kalimat langsung itu ditandai dengan tanda petik di depan dan di belakang. Ini kalimat langsung. Kalimat langsung yang diucapkan oleh Udin kepada Dina. Kemudian Dina bertemu dengan Ana. Dina membahas apa yang dikatakan Udin kepada Ana. Nah, kalimat yang diucapkan Dina tentang Udin, apa yang dikatakan Udin kepada Ana, itulah yang disebut kalimat tidak langsung. Tadi pada kalimat langsung, Udin berkata bahwa dia telah membeli baju baru di pasar pagi tadi. Nah, sekarang Dina ingin memberitahu Ana apa yang dikatakan Udin tadi. Bagaimana? Seperti ini. Udin said that he bought a new clothes in the market that morning. Inilah yang disebut dengan kalimat tidak langsung. Jadi, Dina berkata kepada Ana, Udin berkata bahwa dia membeli sebuah baju baru di pasar pagi tadi. Seperti itu. Ini perbedaan antara direct dan indirect. Kemudian, apa yang harus diperhatikan dalam merubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung? Yang pertama harus kalian tahu yaitu tensesnya. Jenis tensesnya itu apa? Ini list tenses yang bisa digunakan untuk merubah dari kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Kalau kalimat simple present itu ditandai dengan verb 1, drink. Jika dirubah menjadi kalimat tidak langsung akan menjadi simple past. Simple past itu verb 2 menjadi drank. Kemudian simple past bentuk kedua harus berubah menjadi past perfect. Bentuk ketiga kemudian have-nya itu dibentuk past. Past itu bentuk kedua dari have yaitu had. Perfect-nya itu verb 3. Kemudian present continuous dirubah menjadi past continuous. Dari am reading berubah menjadi was reading. Verb ing-nya tetap, yang berubah hanya bagian depannya saja. Present perfect berubah menjadi past perfect. Present perfect, I have been, have plus verb 3. Dalam past perfect berubah menjadi had been. Had-nya ini bentuk kedua dari have. Kemudian past perfect tetap menjadi past perfect. Cuma bentuk ininya saja yang berbeda. Kalau di kalimat langsung ada tanda kutip, sedangkan di past perfect itu tidak ada tanda kutip.
Nah, kemudian ada modal dalam bentuk verb 1 seperti will, can, shall, dan lain sebagainya berubah menjadi modal dalam verb 2, would, could, should, dan seterusnya. Oke. Selanjutnya, adverb of time. Ini yang perlu kalian perhatikan lagi, yaitu keterangan waktu. Keterangan waktu yang digunakan dalam kalimat langsung itu berbeda dengan kalimat tidak langsung. Jika di kalimat langsung ada kata now, sekarang, nanti di kalimat tidak langsungnya berubah menjadi then, kemudian yesterday, kemarin, akan berubah menjadi the day before, sehari sebelumnya. Last night, malam kemarin, akan berubah menjadi the night before. Last week, minggu sebelumnya, akan berubah menjadi the week before. 2 days ago, 2 hari yang lalu, akan menjadi 2 days before. 5 years ago, 5 tahun yang lalu, akan berubah menjadi 5 years before. Jadi nanti tinggal diganti saja depannya. Misalnya 2 days diganti 3 days, berarti di sini nanti 3 days before. Yang berubah adalah ago dan before. Sama dengan ini, last week misalnya dirubah menjadi last year, nanti berubah menjadi the year before. Kemudian ada tomorrow berubah menjadi the following day, hari berikutnya. Kemudian next week, minggu selanjutnya akan berubah menjadi the following week. Next Friday akan berubah jadi the following Friday. Jadi yang berubah di sini next dan the following. Kalau misalnya next year akan berubah menjadi the following year. Oke, sekarang kita latihan ya. Cara merubah dari kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Coba perhatikan di sini ada Rudy. Kalimat langsungnya, Rudy berkata, "My father drank your iced tea yesterday." Nah, siapa yang diajak bicara Rudy di sini? Itu bayangkan bahwa kita yang diajak ngomong sama Rudy. Jadi kalau di sini ada my father, itu ayahnya siapa? Ayahnya Rudy. Meminum your iced tea, es tehmu. Mu di sini siapa? Saya, kami ya. Yesterday, kemarin. Kita ini, your ini kita. Nah, ayahku meminum es timu kemarin. Jadi, es tea kita. Bagaimana merubah menjadi kalimat tidak langsung? Coba di sini, dalam 3 kalimat ini ada yang sama, yaitu Rudy said that, Sinta told me that, Ridwan said that. Kata-kata ini bisa digunakan untuk menunjukkan bahwa dia kalimat tidak langsung. Ridwan said that, Sinta told me that, Rudy said that. Jadi ini harus ada ya. Kemudian setelah kata that, baru kalimat ini yang kita rubah. Nah, di sini ada my father, ayahku. Ayahnya siapa? Ayahnya Rudy. Jadi kita ganti di sini. Jadi di sini kalimat tidak langsung ini kita mengulang apa yang dikatakan Rudy. Ya, kita mengulang apa yang dikatakan Rudy. Jadi ketika Rudy berkata ayahku, berarti ayahnya siapa? Ayah Rudy. Jadi di sini kita mengubahnya menjadi his father. Ayahnya laki-laki siapa? Rudy. His father. Karena di sini drank bentuk kedua simple past, tadi simple past harus berubah menjadi past perfect. Berubahnya menjadi had drunk, bentuk ketiga dari drank. Kemudian your iced tea, es tehmu, karena yang diajak ngomong kita berarti itu kan es teh kita. Jadi di sini kita bilang my iced tea yesterday, tadi berubah menjadi the day
before. Jadi kalimat tidak langsungnya, Rudy said that his father had drunk my iced tea the day before. Sekarang untuk yang nomor 2. Sinta berkata, I will do my homework tomorrow. Saya akan mengerjakan PR-ku besok. Saya di sini siapa? Sinta. Ini kalimat langsungnya. Bagaimana kalimat tidak langsungnya? Kita mengulang apa yang dikatakan Sinta. Bagaimana? Sinta told me that, Sinta berkata kepada saya bahwa I, karena ini Sinta, jadi kita merubahnya menjadi si. Si siapa ini? Sinta. Sinta, begitu ya. That she will tadi berubah menjadi would untuk keduanya dari will. She would do my homework. Ini my homework, PR-ku. PR-nya siapa? PR-nya Sinta. Jadi di sini kita merubahnya menjadi her homework. PR-nya dia, perempuan, PR-nya Sinta. Jadi di sini pakai her. Her homework tomorrow berubah menjadi the following day. Yang ketiga, Ridwan berkata, my sister is watering flowers in the garden now. Kakak perempuanku, kakaknya siapa? Kakaknya Ridwan, sedang menyiram bunga di taman sekarang. Di kebun ya sekarang. Ridwan said that, ingat kita mengulang apa yang dikatakan Ridwan. Ridwan said that, my sister, ini kan kakaknya Ridwan. Jadi kita bilangnya di sini kakaknya Ridwan. Jadi di my diganti dengan his sister, kakak perempuannya Ridwan. His sister, kemudian is, karena ini present continuous, akan berubah menjadi past continuous. Is watering, is-nya berubah menjadi was. Was watering flowers in the garden, now berubah menjadi then. Good. Sekarang ini penjelasan mem tentang indirect speech, kalimat tidak langsung. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan, dan dikerjakan latihannya ada 5 soal. Silahkan dikerjakan. Jika ada pertanyaan, if you have any question, please ask me. Okay, thank you. Good luck everyone. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.